Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait pajak provinsi. Pajak provinsi atau merupakan kontribusi wajib daerah yang harus dibayarkan oleh masyarakat atau badan atau lembaga yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah selain retribusi. Pelaksanaan kebijakan pajak daerah dilakukan dengan mengedepankan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, keterlibatan masyarakat, serta berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, ada 7 jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah provinsi yang meliputi pajak kendaraan bermotor. Kategori kendaraan bermotor dalam pajak jenis ini berupa kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya. Pengoperasian kendaraan dilakukan di jalan darat maupun air. Untuk kendaraan yang beroperasi di air memiliki ukuran isi kotor antara GT 5 hingga GT 7. Pajak kendaraan bermotor secara spesifik tidak dikenakan pada kereta api serta kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara. Pajak kendaraan bermotor juga dibebaskan apabila dimiliki oleh pihak kedutaan maupun perwakilan negara asing yang mendapat fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah. Cara penghitungannya berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilakukan melalui sistem administrasi manunggal satu atap atau samsat yang terdapat di daerah terkait. Saat ini pembayaran pajak kendaraan bermotor bahkan turut dipermudah dengan kendaraan samsat keliling dan samsat online. Daya tarik pembayaran pajak motor dipungut paling sedikit sebesar 1% hingga 2% dari kepemilikan motor pertama, sedangkan untuk kepemilikan motor kedua dan seterusnya dipungut sebesar 2% hingga 10%. Untuk kategori kendaraan bermotor angkutan umum, dinas, pemadam kebakaran, dan lainnya juga dipungut pajak sebesar 0,5% hingga 1%. Selanjutnya, BI balik nama kendaraan bermotor, pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak. BI balik nama kendaraan bermotor dibayarkan apabila terjadi penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak, atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Penyerahan wajib serta dengan laporan tertulis kepada gubernur maupun pejabat berwenang dalam jangka waktu minimal 30 hari. Cara pemungutan berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, untuk penyerahan pertama, tarif yang dikenakan untuk BI balik nama kendaraan bermotor adalah 20%. Tarif pajak daerah untuk penyerahan selanjutnya dikenakan sebesar 1%. Sedangkan untuk kategori alat-alat berat tanpa menggunakan jalan umum, penyerahan pertama dipungut sebesar 0,75% dan penyerahan kedua dan seterusnya dipungut sebesar 0,075%. Selanjutnya, pajak alat berat atau PAD. Pajak alat berat
merupakan pajak dari kepemilikan atau penguasaan alat berat itu sendiri. Penentuan pajak alat berat diatur sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri yang diberikan hak kepada pemerintah provinsi untuk memungut pajak dengan menetapkan tiga perhitungan pajak berdasarkan pasal 23 dan 21 Undang-Undang HKPD. Cara penghitungan pajak satu, pajak pertambahan nilai PPN. Yang kedua, pajak penghasilan PPH. Yang ketiga, pajak penghasilan. Selanjutnya, pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pajak bahan bakar merupakan pajak atas penggunaan bahan bakar bahan bakar kendaraan bermotor yang dikategorikan sebagai sebuah jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Pajak ini dikenakan tarif sebesar 10% dan pemerintah dapat mengubah tarif pajak sesuai dengan kenaikan tarif harga minyak dunia. Selanjutnya, pajak air permukaan PAP. Pajak ini wajib dipungut kepada perorang maupun badan yang memperoleh manfaat dari air permukaan tanah dengan kategori yang digunakan untuk kegiatan sosial, perusahaan niaga dan non-niaga, pembangkit listrik tenaga air, serta pertambangan, terkecuali apabila air digunakan untuk keperluan rumah tangga, pengairan pertanian, serta perikanan rakyat. Tarif pajak air permukaan dipungut sebesar 10%. Contoh perhitungannya dalam pasal 23. Dasar penghitungan VAP adalah dengan menggunakan nilai perolehan air permukaan yang memperhatikan faktor seperti jenis sumber air, volume air yang digunakan, kualitas air, serta luas tempat yang dialiri air, yang juga mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15-PRT-M-2017. Selanjutnya adalah pajak rokok. Pajak ini merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Rokok dikategorikan beberapa jenis, yaitu cigaret, ceruti, tembakau iris, HTPL, dan rokok daun. Pajak rokok akan dipungut kepada pengusaha pabrik rokok atau produsen dan importir rokok yang memiliki izin nomor pokok pengusaha barang kena cukai dengan tarif pajak yaitu sebesar 10%. Sedangkan untuk rokok elektrik adalah sebesar 57% untuk cukai HTPL. Selanjutnya yang terakhir, pajak mineral bukan logam dan batuan. Pajak ini merupakan pajak atas kegiatan atas pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan, yang termasuk mineral bukan logam yaitu bentonit, batu kapur atau gamping, pasir kuarsa. Sedangkan bukan bantuan yaitu asbes, batu tulis, batu apung, batu permata, granit, grafit, dan sebagainya. Pajak yang dipungut adalah sebesar 20%, paling sedikit dan maksimal 25%. Baiklah, kesimpulannya, pajak daerah merupakan kontribusi wajib pajak di daerah yang harus dibayarkan oleh masyarakat ataupun badan atau lembaga yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Saran diharapkan pemerintah Provinsi Jambi dapat menggunakan pendapatan pajak dengan baik dalam pembangunan daerah serta lebih transparan
dalam proses pemungutan pajak, serta bagi penulis lainnya dalam pembuatan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, saya mohon maaf jika sulit dipahami. Sekian, Assalamualaikum.